Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trenadi Daniel Kunchoro, NIM-nya 352411141, kelas IE 24CA1, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya membuat video tentang penjelasan UTS Statistika Industri dengan dosen pengampu, yaitu Bapak M. Zubair Abdurrahman, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Berhubung akhiran NIM saya berangka ganjil, maka di sini saya menjelaskan soal nomor 1. Dari data di atas, buatlah prasyarat uji normalitas linearitas dengan mencantumkan hipotesisnya. Yang kedua, buatlah persamaan regresi sederhana dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang ketiga, buatlah hipotesis dan interpretasi dari data di atas menggunakan Excel. Interpretasi menggunakan UJF dan UJT. Kita masuk ke datanya. Di sini saya sudah salin. Kita salin terlebih dahulu. Salin. Kemudian kita urutkan ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Continue with current selection sort. Untuk mencari nilai Z adalah kita membutuhkan nilai rata-rata X, kemudian nilai standar deviasinya ya. Kita mencari rata-ratanya adalah average. Penulisnya pilih, kemudian enter, kemudian untuk tanda deviasinya stdv P, kita pilih datanya dan enter. Untuk mencari nilai Z tadi nilai Z X dikurang rata-rata X dibagi dengan standar deviasi ya, sama dengan dalam buka kurung X-nya dikurang dengan rata-ratanya ya. Tapi jangan lupa kita tambahkan simbol dolar ya untuk bisa masuk dengan persamaannya ya. Kemudian kita tutup kurung dibagi dengan standar deviasinya. Jangan lupa juga kita tambahkan simbol dolar ya. Enter. Kemudian kita drag saja ya. Namun untuk nilai FZ-nya adalah dari distribusi normal. Kita masukkan rumusnya norm dis. Masukkan rumusnya norm dis dari nilai Z. Enter. Kita drag saja. Kemudian nilai S adalah dari 1 per jumlah N dibagi dengan N min 1. Untuk lebih mudahnya kita urutkan dari yang terbesar dulu ya. Kita urutkan. Oke. Kita masukkan rumusnya sama dengan 1 dibagi dengan. Kemudian kita drag saja ya. Kemudian kita nyari nilai absolut. Nilai absolut adalah nilai mutlak. Dari penggunaan nilai F dengan nilai S. Kemudian kita masukkan rumusnya nilai F dikurang dengan nilai S. Enter. Ketemu ya, tinggal kita drag saja. Untuk mencari L-hit adalah didapat dengan mencari nilai maksimum dari hasil mutlak, lalu bandingkan R-hit dengan L-tab. L-hitnya adalah nilai maksimum. Kita masukkan rumusnya max, buka kurung, kita pilih datanya, enter, temu datanya, L-tab-nya adalah alpanya 0,05 ya. Di data tersebut, L-tab-nya kita cari di Google. L-tab-nya tabel auxiliary force. 0,05 alpanya, kemudian datanya kita ada 15. Temukan hasilnya 0,220. 0,220. Enter. Nah, dari data pengunjung X di atas, maka L-hit lebih besar dibanding L-tab. Maka data terdistribusi
terdistribusi. Nah, jika L hit lebih besar daripada L tabel, maka data distribusi tidak normal ya. Pasti tidak normal. Oke. Kita sudah temukan kesimpulan dari data X. Kemudian kita mencari data X ya. Sama seperti tadi ya. Kita salin terlebih dahulu. Kita paste, kemudian kita urutkan dari yang terbesar dan kemudian terkecil. Continue with the current selection. Sort, kemudian kita mencari rata-ratanya. Average. Data Y-nya. Enter. Kemudian kita dari standar deviasinya stdf p. Enter, kemudian kita mencari nilai Z. Z adalah data Y kurang, dan lupa kita tambahkan turun muka ya, kurang dengan rata-rata nilai Y. Tapi jangan lupa kita tambahkan simbol dolar. Kurung dibagi dengan standar deviasinya. Jangan lupa kita tambahkan dolar. Enter. Kemudian datanya kita drag saja. Kemudian kita masukkan rumus norm this dari nilai Z. Enter, kemudian kita drag saja. Untuk mencari nilai S, kita urutkan dari terbesar dulu ya. Kita drag, kemudian masukkan rumusnya sama dengan 1/11. Oke, terus kita drag. Dan kita mencari nilai absolut. Absolut adalah nilai pengurangan dari F dikurang nilai S. Sama dengan nilai F dikurang dengan nilai Z. Enter. Nah, kemudian kita cari L hit-nya. L hit adalah nilai max dari nilai absolut. Max, buka, salin, kita pilih, kemudian enter, kemudian alpanya sama dengan di atas ya, 0,05. L tab-nya sama ya, karena alpanya juga 0,05, jadi 0,22. 0. Oke, dari data belanja YI, maka L hit lebih besar dibanding L tab, maka data terdistribusi tidak normal ya. Oke, untuk uji normalitas sudah, kemudian kita pindah ke uji linearitas ya. Untuk uji linearitas kita pertama-tama kita mencari regression dulu ya. Regresi dari X dan Y. Dari data analis, regression, input nilai Y. Nilainya dari sini ya. Kemudian nilai X-nya kita input, nilai X. Kemudian kita label output range D-nya di sini aja ya. Kemudian residual, standar residual. Pencet OK. Oke, sudah ketemu. Oh, ini belum ya. Ini kita salah. Ulang ya. Data analis, regression, data Y, data ke atas. Kemudian data X, label, output range di oke.
Oke, sudah ketemu ya di sini. Tapi yang kita butuhkan hanya ANOVA-nya ya. Ini ANOVA-nya sudah saya pindahkan ya di sini ya. Pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu ya, dari yang terkecil sampai terbesar. Sort small to large. Kita expand ya, karena kita butuh datanya juga. Expand, ketemu, kita cari data yang sama. Ini datanya sama nih, rendahkan dulu. Dan ini juga datanya sama, ada 4. Ini juga sama. Oke, kita center ini. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Untuk mencari F-hit, kita lihat dulu untuk mencari TC. Sini kita butuhkan nilai TC ya. Nilai TC adalah pernah cocok ya. Nilai K ya. K-nya itu datanya ada 9 ya. Kita ada 9 dikurang dengan 2 yaitu 7 ketemunya ya. Untuk nilai Galata sendiri, nilai N ya. N-nya tadi jumlah datanya ya. Jumlah datanya ada 15. Itu tadi ya. Ada 15 data ya. Kemudian dikurang dengan K. 15 dikurang dengan 7. 15 dikurang dengan nilai K. Nilai K-nya adalah 9. Nilai K ya. Datanya yang sama ya. Nilai K ada 9, berarti 6. Oke. Kemudian kita butuh JKG. Kita butuh JKG ya. JKG adalah kita butuh jumlah Y kuadrat. Kita butuh jumlah Y kuadrat. Ini kita kuadratkan ya. Sama dengan 32 dikuadratkan. Kuadrat. Oke. Kemudian kita drag. Ini juga sama dengan Y, kita kuadratkan. Oke, ketemu jumlah Y kuadrat. Berarti ini adalah sum. Sum dari ini ya. Temu hasilnya 10553. Kemudian kita butuh jumlah Y dikuadratkan. Sama dengan kita butuh jumlahnya dikuadratkan ya. Sama dengan buka kurung. Kita drag, kemudian kasih. Jumlahnya dikuadratkan. Oke, dapat hasilnya. Jumlah Y dikuadratkan. Karena ini datanya yang sama, ada juga Y-nya. Jangan lupa kita tambahkan kurung buka, kurung tutup ya. Udah bisa nih.
sum Oke, ketemu datanya. DKG adalah dari sigma jumlah sum DKG adalah jumlah Y kuadrat ini dikurang jumlah Y kuadrat, pembuka ya, dikurang dengan pembuka dikurang dengan Y dikuadratkan ya, jumlah Y dikuadratkan dibagi dengan N. Jumlah N-nya tadi ada 15 ya. Jumlah N-nya tadi ada jumlah Y. Jumlah Y-nya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jumlah Y-nya ya. 9, kemudian tutup, enter. Oh, kita tutup. JKG-nya adalah dari sama dengan dalam kurung jumlah Y dikuadratkan Y kuadrat kurang dengan ke jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y dikuadratkan ini dibagi dengan jumlah Y ada 9. Itu kan ini oke, ternyata tidak ada pembukanya ya. Artinya jumlah Y kuadrat ini kita ulang lagi ya. Jadi sama dengan jumlah Y kuadrat dikurang dengan Y dikuadratkan dan buka tutup kurung ya, kurung buka ya, dibagi dengan jumlah NY. Oke, enter, ketemu JKG-nya ya. JKG-nya ini JKG. Saya ketemu ya. Nilai TC JK adalah dari, saya lupa.
jumlah UTC-nya adalah jumlah J-nya, ini ya, dengan jumlah total JK-nya dikurang dengan JKG. Ini dikurang dengan G. Oke, ketemu. Kemudian kita mencari KT. Dari KTTC adalah sama dengan 50 dibagi dengan nilai TC-nya ya. Oke, ketemu hasilnya. Kemudian yang KTG adalah jumlah sama dengan 60 dibagi dengan jumlah 6 ya. Oke, ketemu hasilnya. Kemudian nilai F. Nilai F itu di sini ya. Nilai F adalah dari persamaan 10 dibagi dengan jumlah KTG. TG ya. Dibagi dengan 7. Enter. Balik ya. Ini adalah T dibagi dengan 10. Temu hasilnya. Kemudian kita mencari F hit. F hitnya ada di sini nih. 40 ya salin hitnya. Kemudian untuk F tabnya sendiri, karena berhubung saya tidak punya tabelnya ya, tabel intensitas, saya mencari sendiri. Numeratornya adalah 7 TC ya, 7. Kemudian denominatornya adalah 6. Kemudian kita masukkan ke persamaan fin F. F nah, 6. Oke, ketemu hasilnya ya. Oke, F tab kita bisa lihat ya. F hit kesimpulannya adalah F hit lebih besar dibanding F tab. Maka F hit lebih besar daripada F tab. Negasi generalitas ya. Untuk F hit TC ini lebih kecil daripada F tab, berarti ini adalah linear ya. F hit lebih kecil daripada F tab. Tapi ini kita hasilkan data F hit lebih besar daripada F tab, maka berarti datanya bersifat non-linear ya. Oke, ketemu hasilnya. Untuk yang 2 ya, nomor 2.
Kemudian nomor 3 adalah regresi linear ya. Untuk regresi linear sendiri kita butuh, pertama kita cari regression ya. Regression ini sudah saya masukkan data analisisnya. Di sini sudah masukkan data analisis ya. Kemudian kita masukkan persamaannya ya nih. Sini saya sudah salin persamaannya. A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat. Kemudian sigma X dikali dengan sigma X Y per jumlah N, jumlah data, sigma dikali jumlah data X kuadrat. Kemudian jumlah X dikuadratkan untuk nilai A ya. Untuk nilai B sendiri adalah jumlah data dikali dengan jumlah XY min jumlah X dikali jumlah X, jumlah Y dibagi dengan jumlah data dikali dengan jumlah X kuadrat min jumlah X kuadrat dikuadratkan. Nah, di sini saya sudah salin datanya. Tinggal kita cari ya. Data X adalah terlebih dahulu data X. Kemudian data Y kita salin. Kemudian X kuadrat sama dengan kita kuadratkan X ya. Dikuadratkan kutip. Oke, enter, tinggal di drag saja. Kemudian data Y. Kemudian data Y adalah sama dengan data Y dikuadratkan. Enter, tinggal kita drag saja ya. Oke, ketemu hasilnya. Kemudian XY. Jadi XY adalah sama dengan, tinggal kita kali aja ya. Jumlah X dikali dengan Y. Oke, ketemu, kita drag. Kemudian kita cari jumlahnya. Rata-ratanya. Totalnya. Kita cari sama dengan sum. Enter, tinggal kita drag saja ke samping ya. Ketemu datanya. Kemudian kita mencari data A ya, A atas ya. A atas adalah sigma sama dengan jumlah Y. Jumlah Y. Kita buka kurung dikali dengan jumlah X kuadrat. X kuadrat adalah ini. Kurung dikurang dengan jumlah X. Jumlah X yang ini ya. Jangan lupa kita tutup kurung ya. Kemudian dikali dengan jumlah XY ya. Kurung dibagi dengan jumlahnya N. Jumlah N adalah 15 ya. 15 dikali dengan jumlah X kuadrat ya. X kuadrat ini kurang dengan jumlah X dikuadratkan. Ini ya. Dikuadratkan. Oke, ketemu hasilnya.
Oh, ini yang atas terlebih dahulu ya. Salah berarti saya. Berarti yang atas dulu ya. Sama dengan sigma Y. Jangan lupa buka, kurung buka. Sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat. Tutup kurung, dikurang dengan tutup buka. Sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y. Oke, tutup kurung. Ketemu hasilnya, terus kita mencari yang bawah. Bawah adalah 15 sama dengan 15 dikali dengan jumlah X kuadrat ini. X kuadrat dikurang dengan jumlah X dikuadratkan. Kurung jumlah X dikuadratkan. Oke, ketemu hasilnya, berarti kita mencari nilai A. Nilai A tinggal kita bagi ya. Ini dibagi dengan nilai ini. Oke, ketemu hasilnya 10,14. Ini sama hasilnya ya. Kemudian kita mencari B. Yang B adalah jumlah data. 15. Yang kita mencari B atas dulu ya. 15 dikali dengan sama dengan dulu ya. Sama dengan kurung 15 dikali dengan XY. Jumlah XY ditutup kurung dikurang dengan sigma Y. Sigma X, jumlah X ya. Jumlah X dikali dengan jumlah Y. Oke, enter. Kemudian yang B bawah adalah 15 sama dengan 15 dikali dengan X kuadrat ya. Ini X kuadrat kurang sama ya seperti tadi ya. Sigma Y, sigma kurung yang ini dikuadratkan. Oke, ketemu hasilnya tinggal mencari B, nilai B. Nilai B adalah sama dengan 2000 dibagi dengan bawah. Oke. Ketemu hasilnya sama dengan penghujung X ya. Kemudian kita masukkan dengan ke persamaan regresi. Y, persamaan regresinya adalah Y. Nah, ini nih, persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX. Jadinya kita masukkan ya. Masukkan ini, kita kecilkan ya. Jadinya A-nya adalah 10,1 ya. 14 ya. Ini kita bulatkan menjadi 10,1 ditambah 0,63. 0,63 ini kita bulatkan menjadi 0,6x. Jadi nilainya adalah merupakan nilai regresi linear. Kemudian yang terakhir adalah atau tiga itu adalah hipotesis ya. Dan yang terakhir adalah hipotesis. Kita cari terlebih dahulu regresi ya. Sini saya udah ada datanya. Tadi sudah saya cari. Kemudian kita mencari T hitung ya. T hitung dari sini ya. T hitungnya ya. T hitung di sini. Kita masukkan T hitungnya. Kemudian T tabel. T tabelnya datanya tadi 0,05 ya. Kita mencari langsung saja dimasukkan ke Google. Tabelnya adalah 0,05 yaitu data 15 berarti 1,753. 1,753. 1,753. Hipotesisnya berarti T-hit lebih besar dibanding T-tabel.
T hit lebih besar daripada T tabel. Berarti maka H0 ditolak, H1 diterima. Maka H0 ditolak, koma, H1 diterima. Kemudian interpretasinya adalah T hit lebih besar daripada theta, berarti variabel X signifikan terhadap variabel Y. T hit lebih besar dibanding T tab, maka variabel X signifikan terhadap variabel X. Signifikan terhadap variabel Y. Kemudian ini untuk T hit ya. T hit. Uji T dan uji T ya. Kemudian yang F hit ya. Hipotesis ya. Yang F hit adalah dari F hitnya adalah 40. Nah ini F hitung ya. Kita tandai dulu. Salin saja. Kemudian kita masukkan ke sini, ke persamaan. Kita membutuhkan F tabel. Karena berhubung saya tidak punya F tabel, kita masukkan ke dalam sini ya. F tabelnya dari regresi. Regresi di kodam numeratornya, probabilitasnya 0,05 ya. Numeratornya adalah 1, ininya adalah denominatornya 13. Dari data analysis regression ya. Kemudian hasilnya adalah rumus FINV probability dan P enter. Ketemu hasilnya adalah ini dari tabel F tabel. Maka hipotesisnya adalah F hit lebih besar dibanding F tab. F hit lebih besar daripada F tab, maka H0 sama ya. H0 ditolak, H1 diterima. Sama seperti itu. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian interpretasi ya. Interpretasinya adalah F hit lebih besar daripada F tab, maka variabel X signifikan terhadap variabel Y. F hit maka variabel X signifikan terhadap variabel Y. Oke, ternyata sudah semua ya. Yang pertama adalah uji normalitas, yaitu ketemu ya. Maka data terdistribusi tidak normal, kemudian dari data X dan data Y. Kemudian uji linearitas adalah datanya bersifat non-linear ya. Kemudian yang ketiga adalah regresi linear adalah ya, kita masukkan persamaannya dan tadi kemudian sini adalah merupakan nilai regresi nilai. Kemudian kita membuat hipotesis atau interpretasi, didapatkan T hit lebih besar daripada tab, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian T hit hipotesisnya adalah T hit lebih besar daripada T tab, maka H0 ditolak, H1 diterima. Interpretasinya adalah T hit lebih besar daripada T tab,
maka variabel X signifikan terhadap variabel Y. Hipotesis adalah F hit lebih besar daripada F tab, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian interpretasinya adalah F hit lebih besar daripada F tab, maka variabel X signifikan terhadap variabel Y. Baik, sekian penjelasan UTS statistika dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.